makin semangat ya. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri adik-adik ya. Sudah belum siapkan Alkitabnya, siapkan kidung cerianya, dan adik-adik pastinya duduk yang manis di rumah ya. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kidung ceria nomor 27, bait yang pertama dan yang kedua. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kembang di hutan dan lembah dihias olehnya, bibirnya harum semerbak dan warna yang cerah. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bersama teman-teman boleh beribadah. Biarpun pada saat hari ini kami beribadah masih di rumah masing-masing, tetapi kami Tuhan yakin dan percaya semua itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi kembali dari kidung ceria nomor 241, Dalam Nama Yesus, yang akan dipimpin oleh teman kita, Glenn dan Leticia.
Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya kami masih boleh beribadah pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman yang berasal daripadamu. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini kepada adik-adik layan yang ada di rumah, kami boleh pahami Tuhan, kami boleh mengerti, sehingga menjadi makanan rohani buat kami Tuhan, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah Tuhan segala pikiran-pikiran kami, sehingga kami boleh menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sudah siap dengan Alkitabnya? Sebentar akan kita membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 1. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi adik-adik akan dibantu bersama teman-teman kalian di rumah ya. Ada Aurel, ada Dea, ada Fania, dan ada Selo. Ayo adik-adik, kita baca firman Tuhan ya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya dan kamu percaya. Ya, kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imammu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu, kamu dengan diperantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan pada hari ini. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, nah kakak sekarang mau cerita. Tapi kalian duduk yang manis ya, dengar cerita kakak ya. Ini apa itu adik-adik ya? Waduh, ada apa ini adik-adik? Suara apa itu ya? Sebentar ya adik-adik. Seperti sini adik-adik. Ayo dekat kakak sini. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Kamu kenapa? Aku sangat sedih. Sedih kenapa? Sini dulu duduk sama kakak ya. Aduh, kenapa mau nangis? Hah? Aku terjatuh. Waduh, coba lihat adik-adik. Betul, kakinya luka adik-adik. Berdarah. Kenapa sih bisa jatuh? Aku sedang berlari dan tiba-tiba aku tersandung. Tadi larinya kenapa sih? Sampai tersandung gara-gara apa? Coba cerita dulu. Tunggu. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Hapus dulu air matanya. Namamu siapa? Namanya siapa? Namaku Gita. Oh, Gita. Kenapa sih? Coba cerita dulu, jangan nangis-nangis. Itu kakinya kenapa bisa terluka? Terus Gita kenapa bisa jatuh? Terus kenapa kita harus lari-lari? Coba ceritain pelan-pelan, jangan nangis. Ayo. Jadi begini, aku tadi sedang bermain dengan teman-temanku. Terus? Kemudian tiba-tiba saja aku batuk. Terus teman-teman bilang, "Kita kamu kena corona." Aku tidak corona. Terus? Dan aku kemudian berlari dan aku jatuh dan aku kemudian menangis dan kemudian kakak menemukanku. Oh, tuh lihat kakinya berdarah. Kita tunggu sebentar sini ya. Sudah, jangan nangis dulu. Sebentar. Kakak ambil obatnya. Tunggu adik-adik, jaga ya, lihat Gitanya ya. Aduh. Adik-adik, kasihan si Gita ini. Sini, sambil kamu hapus dulu air matanya, kakak bersihkan lukanya ya. Jangan sedih, nggak apa-apa. Nggak pedih kok. Jangan nangis pokoknya. Nggak apa-apa, sebentar aja. Akankah ini perih? Sedikit lah. Tahan dikit ya. Ya kan adik-adik ya? Adik-adik pernah nggak jatuh di rumah? Iya, pastinya kalau kita tidak hati-hati saat naik sepeda atau sedang berlari, sedang bermain, terus ada benda di lantai atau tanah, tapi kita tidak memperhatikan, ya gini, akhirnya jatuh. Lalu kalau jatuh, akhirnya apa adik-adik? Luka. Kalau sudah luka, sakit. Kalau udah sakit, ayo. Kalau sudah sakit, kenapa kita? Menangis. Nangis. Au. Sakit ya? Sedikit. Iya, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Iya. Nih, kasihan di kakinya ini. Coba kita berdiri dulu lihat. Biar teman-temannya itu lihat. Nah ini, waduh kasihan si Gita. Padahal bajunya udah bagus loh. Terus lari-lari kotor. Nah adik-adik, sudah? Nggak sakit lagi? Sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Tahu nggak Gita? Sebenarnya kakak itu, kami ini lagi beribadah. Kamu itu
kenapa tidak ibadah? Aku lebih suka bermain dengan teman-teman. Bermain. Aturannya kan sekarang harusnya ibadah. Ini ada ibadah online pagi-pagi. Sebentar saja kita beribadah daripada main-main di luar. Nah, akibatnya apa? Jatuh. Kalau jatuh nangis, selalu sedih. Sekarang temenin kakak di sini ya. Ditanya diam, jangan nangis lagi. Temenin kakak. Kakak mau cerita sama adik-adik, ya? Baik, Kakak. Nah, adik-adik, kakak kembali lanjutkan ceritanya ya. Sama-sama dengan teman kita nih, ya kita ya. Iya. Iya, jangan nangis lagi. Jadi kakak ini kan tadi mau cerita sama adik-adik. Nah, adik-adik, tadi contoh dari si Gita nih. Kalau sakit itu enak nggak Gita? Enggak. Nggak enak. Kalau sakit itu biasanya kita kan akhirnya bilang, aduh sakit, ya kan? Kayak Gita tadi kan. Terus paling parah kita akan apa adik-adik? Nangis. Kayak tadi kita nangis kan, suaranya kencangnya minta ampun. Ya kita, ya kalau sakit biasanya seperti itu adik-adik. Nggak enak. Enak nggak kita kalau sakit? Enggak. Nggak enak. Itu cuma luka loh adik-adik, lukanya dikit. Dia aja udah nangisnya seperti itu kencangnya. Apalagi kalau kita sakitnya parah adik-adik. Waduh, enak nggak kira-kira adik-adik? Enak nggak kita? Sepertinya tidak. Iya, pastinya nggak enak. Coba bayangkan. Apalagi di zaman sekarang adik-adik. Kita ini lagi dalam masa pandemi apa? Ayo, kita tahu nggak? Corona. Nah kan tadi Gita batuk-batuk terus dikira apa sama teman-temannya? Dikira corona. Dikira corona. Enak nggak kalau dibilang corona? Enggak. Nah, padahal Gita nggak sakit adik-adik. Tapi ketika Gita dibilang corona, Gita sedih karena Gita merasa dituduh sama teman-teman yang kena corona. Padahal enggak. Nah, itu saja tidak menyakiti tubuh Gita, tapi Gita merasa sedih. Apalagi adik-adik dengan mereka yang terkena corona, pastinya mereka sedih. Pertama, mereka nggak bisa kemana-mana. Yang kedua, tubuh mereka sakit. Yang ketiga, mereka harus diisolasi, harus diobati macam-macam, terus tidak bisa bersekolah, tidak bisa ketemu mama papanya. Pastinya nggak enak ya adik-adik kalau sakit. Nah, itu dia adik-adik, melalui cerita kakak ini tadi dalam pembacaan firman kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Di sini Rasul Petrus mau mengajarkan kepada kita tentang pengharapan, iman, dan kasih. Nah, maksudnya apa sih kakak? Pengharapan ini seperti yang diceritakan Rasul Petrus, ini dia mau cerita bahwasanya kita itu harus teguh adik-adik. Nah, apa itu teguh? Kita tahu nggak apa itu teguh? Apa itu, Kak? Nah, teguh itu adik-adik artinya kita harus setia akan apa yang kita percaya. Biarpun kita sedang sakit, kita sedang susah, bahkan menderita yang paling sakit, kita harus tetap setia. Nah, dalam hal ini Rasul Petrus mau mengajarkan kita, meski kita di dalam kesakitan, kita di dalam penderitaan, kita harus setia dan percaya kepada siapa? Ya, tentunya kepada Tuhan Yesus. Nah, tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia setelah dia menebus segala dosa-dosa kita. Dia bahkan disalibkan dan dia harus menderita adik-adik untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi Rasul Petrus ingin kita harus tetap percaya bahwasannya bila kita dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam kesakitan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu setia loh adik-adik.
Kalau kita jatuh, sebenarnya Tuhan Yesus ada di dekat kita. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus juga ada di sekitar kita. Begitu juga dengan adik-adik. Biar kita ditinggal mama dan papa pergi ke kantor, pergi kerja, kita harus percaya. Aku nggak boleh takut aku kan punya Tuhan Yesus yang akan menjaga aku. Nah, terus kalau kita pergi sendiri jalan ke sekolah, sebelum berangkat ke sekolah kita harus apa adik-adik? Kita ngapain kalau mau pergi ke sekolah? Harus berdoa. Iya, betul. Sebelum kita berangkat ke sekolah, kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku mau berangkat ke sekolah, jauhkan dari mara bahaya. Gitu kan adik-adik? Nah, setelah kita yakin dengan iman percaya kita, dengan pengharapan kita, nyatanya pasti Tuhan Yesus akan melindungi kita. Berangkat dari rumah sampai ke sekolah selamat, berangkat dari sekolah pulang lagi ke rumah selamat. Lalu apa adik-adik? Ya, setelah kita selamat dari semua yang Tuhan berikan kepada kita, waktunya kita untuk mengucap syukur. Makanya harus terus rajin apa adik-adik? Rajin apa ya kita? Rajin berdoa. Betul, harus rajin berdoa. Nah, apalagi di tengah pandemi corona ini, kamu nggak takut kah? Kita ini lagi musim corona. Takut. Takut kok. Kakak lihat tadi Gitanya pergi main-main itu tadi di situ nggak pakai masker deh. Aku kalau pakai masker suka sesak napas, Kak. Aduh, padahal adik-adik ya, kalau kita mau terhindar dari corona, harusnya kita pakai apa adik-adik? Pakai masker. Iya, kakak sih di sini nggak pakai masker karena kakak kan sendirian. Terus tiba-tiba datang Gita yang tak diundang loh adik-adik. Enggak bercanda, diundang kita. Ya. Nah, jadi adik-adik sebenarnya di saat pandemi corona ini kita kan diberikan hikmat, kita diberikan akal pikiran, kita juga diberikan perlindungan dari Tuhan, tapi harus dengan berusaha. Nggak bisa pada saat pandemi seperti ini kita jalan ke sana kemari nggak pakai masker, tidak rajin cuci tangan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kalau misalnya kita berpengharapan kepada Tuhan, kita juga harus terus tekun berusaha dengan cara apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sebenarnya. Tapi kita nggak corona kan ya? Enggak. Betul, tadi katanya batuk-batuk. Tidak. Tidak ya? Tidak. Terus kenapa nangis kalau dibilang kalau memang Gitanya nggak corona, kenapa nangis? Kenapa lari? Aku hanya kesal. Kesal. Oh, sebenarnya nggak Gita kesal karena dituduh ya? Iya. Oh, gitu ya. Memang begitu adik-adik. Penderitaan itu nggak cuma karena fisik loh adik-adik. Terluka di tangan kah atau terluka di kaki. Penderitaan itu bisa jadi pencemooh kita itu dianggap tidak jujur sama orang lain. Bisa jadi membuat kita sedih kan adik-adik. Itu bisa membuat kita menangis seperti Gita dibilang corona padahal nggak corona. Ya adik-adik, sebenarnya di sini Rasul Petrus mengajarkan kepada kita kalau kita itu harus juga percaya akan keselamatan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kalau memang kita benar, kita harus membela apa yang kita anggap kita benar. Kalau memang tidak corona, kenapa harus menangis? Adik kita seharusnya bilang, aku nggak corona, aku nggak apa-apa, aku cuma batuk, aku tadi minum es mungkin, atau aku tadi habis makan permen makanya aku batuk. Harus bilang gitu, bukan malah lari menangis. Kan jadi nggak tahu teman-temannya kalau sebenarnya kita
berdoa, harus teguh dalam hati kepada iman percaya. Oh, aku ada Tuhan. Aku ada Tuhan yang akan melindungi aku supaya teman-temanku tidak musuhin aku. Harus begitu, ya, kita ya. Nah, terus satu lagi, kakak minta kalau setiap hari Minggu apa adik-adik? Iya, setiap hari Minggu itu kita apa? Ayo sebut dulu kita. Sekolah minggu. Sekolah Minggu. Kamu tahu sekolah Minggu? Kok nggak pergi sekolah Minggu? Kenapa coba? Aku diajak teman-teman untuk bermain bersama. Nah, itu lain kali kita harus rajin sekolah Minggu ya. Kalau kita itu punya pengharapan, punya iman, punya kasih sama Tuhan Yesus, berarti kita harus juga tekun beribadah adik-adik. Jangan lupa untuk beribadah setiap hari Minggu, untuk duduk bersama bersekutu dengan adik, dengan kakak, dengan mama, dengan papa, untuk kita rindu, berdoa, menaikkan pujian, untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang difirmankan Tuhan supaya kita hidup yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Nah, iya kan adik-adik? Ya kan kita? Iya. Lain kali nggak boleh lagi ya. Pokoknya hari Minggu itu harus ibadah. Jangan main-main terus. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan kita, aja gimana adik-adik? Nah, gimana kehidupan kita? Untuk Tuhan Yesus itu adalah setia kepada kita, untuk selalu menjaga kita, tidak pernah meninggalkan kita di saat kita suka, di saat kita duka, dia selalu setia. Nah, ya adik-adik ya, jadi selalu ingat apa yang dipesankan Rasul Petrus buat kita semua melalui pengajaran firman pada hari ini. Ya, kita harus hidup seperti orang yang percaya, harus tekun, harus teguh, setia sama Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus karena bermain. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus karena gadget, HP, atau TV. Jadi harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita, bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita setiap saat, buat kita senyum, buat kita bahagia, buat kita sukacita. Jadi ingat ya adik-adik, ingat ya kita ya, selalu mengandalkan siapa dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi cerita kakak sampai di sini adik-adik, ya kita ya. Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, kakak Layan ada di sini, juga teman kita. Nah, adik-adik, untuk merespon firman yang baru saja kita dengar, kakak ajak adik-adik buka Kidung Cerianya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 40. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan
persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 213. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat ya. Bait yang keempat ya. Adik-adik yang ada di rumah, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan telah memberikan persembahan, tiba waktunya bagi kita untuk persiapkan hati, pikiran kita, lipat tangan, tutup matanya. Kakak ajak adik-adik semua kita berdoa siapa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kebaikan Tuhan yang memperbolehkan kami saat ini boleh beribadah secara online meskipun dengan jarak berjauhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Tuhan akan firman yang baru saja kami dengar. Kami boleh diajarkan akan banyak hal melalui Rasul Petrus, terlebih di mana kami diajarkan untuk selalu teguh dalam setiap kehidupan kami, dalam suka maupun duka. Terlebih di tengah-tengah penderitaan kami harus selalu mengingat karya keselamatan Tuhan untuk selalu melindungi kami, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami terjatuh di lembah yang paling kelam. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan selalu anak-anak-Mu yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ajaran yang melalui Rasul Petrus boleh menjadi pedoman buat kami berjalan melangkah ke arah yang lebih baik hari lepas hari. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga mau berdoa pada saat ini bersama anak-anak layan kami, adik-adik layan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau mendoakan orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang senantiasa tutup bungkus mereka, selalu menjaga mereka dalam kesehatan, kekuatan. Berikan mereka ya Tuhan rezeki, sehingga di dalam usaha mereka memberikan yang terbaik buat adik-adik layan kami. Mereka selalu dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Dan biar mereka Tuhan selalu mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat mereka yang saat ini sedang sakit. Terlebih Tuhan di tengah-tengah pandemi corona saat ini, mereka yang terkena corona Tuhan atau sakit yang lain, Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka selalu bersemangat Tuhan untuk kembali sehat, boleh menjernihkan pikiran mereka, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kelemahan tubuh mereka. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus pada saat ini untuk teman kami, Dea Sinaga, yang Tuhan tahu beberapa hari yang lalu teman kami Dea harus kehilangan orang tua, Bapa terkasih yang kembali berpulang ke sisi-Mu Tuhan.
Tuhan, Engkau berkati adik kami ini, teman kami ini, anak kami ini Tuhan, sehingga selalu kuat di dalam masa duka ini Tuhan. Walaupun derita yang mereka hadapi Tuhan bersama dengan Mama, tapi Tuhan menguatkan sehingga kekuatan pemulihan yang sempurna hanya akan datang daripada Tuhan. Hiburkan dia Tuhan, tabahkan hatinya, biar dia boleh melihat Tuhan karya keselamatan Tuhan lainnya yang lebih indah di dalam kehidupannya nanti hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan adik kami Dea, teman kami Dea, dan juga Mama, dan keluarga besar Sinaga lainnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, terlebih akan kota baru ya Tuhan, yang dalam masa pandemi corona. Biarlah kami mampu menghadapinya dengan kesabaran Tuhan, selalu menjaga yang terbaik melalui pola hidup yang sehat. Dan Tuhan tunjukkan bila mana sakit penyakit corona ini Tuhan boleh kami hindari dengan cara hidup yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi telah mengumpulkan sedikit persembahan Tuhan melalui tangan kami yang kecil di tempat kami yang berbeda. Terimalah Tuhan persembahan kami ini sehingga boleh membawa keharuman nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Terlebih Engkau berkati majelis jemaat Tuhan sehingga mampu mengelolanya menjadi pelebaran kerajaan surga di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak doa-doa yang tidak dapat kami sampaikan saat ini Tuhan, tapi Engkau tahu lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan, di dalam doa kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya, doa-doa kami dan harapan kami. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber juru selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah dalam doa, kakak mau ajak kalian semua, ayo kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 225. Kita bernyanyi 2 kali adik-adik. Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Petrus bahwasanya Tuhan Yesus hadir dengan karya keselamatannya dan mengajak kita untuk mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Kita diajak sebagai orang percaya untuk selalu berpengharapan, selalu beriman, selalu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan kita.
sumber kekuatan dari segala kekuatan. Meski kita di dalam keadaan jatuh, di dalam keadaan sedih, sedang berduka, selalu ingat, andalkan Tuhan di dalam hidupmu adik-adik. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang selalu meminta kepadanya. Hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus, karena itu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tapi harus dijalani ya, dengan sungguh-sungguh dan dimulai dengan kehidupan berpengharapan pada Yesus, karena hidup yang berpengharapan akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya yuk. Kakak ajak kalian untuk kita berdoa. Kita mau tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengar, terus menjadi suluh bagi langkah hidup kami, mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam setiap aktivitas maupun kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami seminggu mendatang ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjadi suluh di dalamnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, berkati kami semua Tuhan, adik-adik layan, kami kakak layan yang ada di sini. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak layan semua yang ada di sini, juga teman-teman adik-adik yang ada di rumah, kami mau mengucapkan Turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak terkasih dari Dea Sinaga. Semoga dia selalu sabar, selalu kuat dan tekun di dalam doa. Adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah hari Minggu pelayanan kita. Jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus